Halo, salam sehat dan selamat bergabung di webinar asli versus palsu, bagaimana cara membedakannya bersama kami Loctite Indonesia. Senang sekali kita dapat bertemu kembali pada hari ini, Jumat, tanggal 1 Oktober 2021, dalam serangkaian webinar TradeLocker Rejuvenation. Tentunya ya, kita terkadang ragu apakah produk yang kita beli itu asli, mulai dari perbedaan bentuk fisik, kemudian bahkan hingga ke performance. Khawatirnya nih, akan berdampak pada kualitas produk yang kita buat ataupun terjadi kegagalan pada maintenance mesin yang kita perbaiki. Nah, kami harap topik ini menarik dan bermanfaat bagi Anda sekalian untuk mengetahui bagaimana sih cara membedakannya. Pada acara ini kita menggunakan MS Teams Live, bisa jadi akan terjadi delay atau keterlambatan dalam transmisinya, jadi mohon dimaklumi. Versi rekaman webinar ini akan tersedia di YouTube channel Loctite Indonesia. Jadi untuk Anda yang nantinya ingin menonton kembali, silahkan cek di YouTube channel kami. Kemudian kalau misalkan tertarik juga dengan topik-topik seputar Loctite, silahkan subscribe juga. Gitu. Seluruh proses dalam sesi ini sudah memenuhi protokol kesehatan, jadi kami juga ingatkan kembali pada penonton ataupun peserta yang mengikuti di rumah ataupun dari kantor, silakan tetap menjaga protokol kesehatan dan keep safe atau stay safe di sana. Kami sangat bahagia apabila bisa mendengar suara atau dari Anda ataupun berupa pertanyaan. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan selama sesi webinar berlangsung, silakan Anda ketikkan di kolom live Q&A sebelah kanan pojok atas. Gitu. Nanti akan kami jawab pertanyaan Anda di akhir sesi. Tak lupa saya perkenalkan, nama saya Dani Hartono, yang untuk 45 menit ke depan akan sebagai moderator. Kalau di Henkel, saya sebagai Territory Sales Engineer di Surabaya untuk area Jawa Timur, Jawa Tengah, dan key account beberapa di Indonesia. Bergabung sejak September 2020 dengan Henkel Indonesia. Untuk itu, tak lupa saya perkenalkan dan saya sapa speaker ataupun teman saya di Jakarta. Hai Pak Michael. Halo, Pak Bagaimana Dani. kabarnya di sana? Apa kabar Pak? Kabar saya baik Pak. Di sini semua seperti tadi yang Pak Dani bilang, kita semua mengikuti protokol kesehatan. Saya pakai masker. Teman-teman di sini juga di kantor separuh masih WFH dan separuh termasuk saya Pak sedang di office di lab kita Jakarta. Itu Pak Dani. Oke, senang sekali bisa melihat Pak Michael dan teman-teman di sana dalam keadaan sehat. Jadi nanti Bapak Michael ini yang akan sebagai speaker di webinar kali ini. Kemudian saya sapa kembali. Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang dan salam sehat. Pada siang hari ini kita akan meneruskan serangkaian webinar TradeLocker Rejuvenation dari Loctite Indonesia. Pada webinar pertama sebelumnya tahun lalu kita memperkenalkan botol baru. Kemudian ada diikuti dengan webinar terkait Propam. Yang kemudian dilanjutkan dengan mengenai TradeLocker juga, prevent loosening from vibration and shock. Dan pada kali ini kita akan membahas mengenai asli versus palsu, bagaimana cara membedakannya. Tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Bapak Michael selaku speaker untuk memulai. Silakan Bapak Michael. Oke, baik. Terima kasih Pak Dani atas perkenalan singkatnya. Untuk teman-teman yang belum kenal saya, perkenalkan saya Michael Danis atau mau dipanggil Michael boleh, dipanggil Danis boleh. Saya in charge di Henkel untuk General Manufacturing and Maintenance sejak sudah 3 tahun bergabung dengan Henkel dan saat ini nih teman-teman, mungkin beberapa yang udah nggak asing dengan saya karena saya beberapa kali memandu acara rangkaian webinar yang tadi Pak Dani sudah bilang dan kali ini kita ada topik yang seru hari ini, yang menarik. Kenapa seru dan menarik? Karena kita akan menjawab keresahan dari teman-teman sekalian. Gimana sih cara membedakan produk Loctite yang asli maupun yang palsu, gitu. Karena kalau kita lari ke online, kita lari ke e-commerce kesayangan Anda, kita bingung bagaimana cara membedakan antara yang asli dan yang palsu. Nah, sekarang di sini Loctite hadir untuk teman-teman sekalian, bagaimana cara membedakannya. Bareng-bareng nanti kita akan praktekkan, kita akan jelaskan juga apa sih sebenarnya yang akan kita lakukan nanti.
Gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke temanya. Kenapa teman-teman harus pakai produk asli Loctite? Itu dulu. Apa sih bedanya dibanding kalau Anda pakai yang palsu? Kalau teman-teman pakai yang asli, teman-teman nggak usah khawatir. Yang pertama, teman-teman pasti bisa percaya produk di mana Loctite itu melekat, baik di produk maupun kalau dari sisi maintenance, teman-teman yang nempel di unit-unit kerjanya, teman-teman pasti akan punya kepercayaan yang lebih pada unit tersebut kalau performa alat teman-teman itu atau produk teman-teman itu akan terjaga. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman kalau misalnya udah aplikasikan Loctite yang asli, teman-teman akan pede kalau misalnya alatnya tidak akan breakdown, tidak akan tiba-tiba copot gitu kan. Kalau teman-teman yang apalagi lagi WFA, banyak operator, ya udah kita tempelkan, kita kencengin, kita pakai Loctite. Teman-teman bisa pastikan kalau Anda pakai yang produk original, Anda bisa pasti yakin produk tersebut tidak akan mengalami kegagalan mekanik. Itu yang sangat-sangat penting. Kalau misalnya sekarang dalam kondisi seperti ini, ada WFA, ada WFO, gitu. Dan yang nggak kalah penting, yang menurut saya paling penting atau menurut Pak Dhani paling penting, mungkin itu adalah pelayanan dari kita. Teman-teman sekalian, kalau bagi teman-teman yang sudah menggunakan produk asli ataupun teman-teman yang baru, oke, saya mau menggunakan Loctite, kita mau pakai produk Loctite yang mana? Nah, teman-teman yang menggunakan asli, teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah ragu, Anda dapat langsung hubungi saya ataupun Pak Dhani untuk daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan kami akan dengan senang hati membantu teman-teman sekalian. Begitu. Itu 3 keuntungan Loctite yang jika Anda memakai yang original. Nah, kalau misalnya tadi kita bilang soal manufaktur, kita ngomong soal plan, perbaikan, itu mungkin kita akan membayangkan suatu hal yang besar-besar. Suatu hal yang pekerjaan kita lah, gitu kan. Yang kadang-kadang kita nggak kebayang apa sih efek negatifnya, efek dominonya kalau kita pakai produk palsu. Nah, kalau kita pakai produk asli, teman-teman. Teman-teman sekarang kalau misalnya kita Loctite sebagai yang banyak menggunakan di barang-barang hobi gitu kan. Teman-teman banyak nih sekarang mungkin yang kalau misalnya bisa lihat layar, yang sedang hobi naik sepeda. Atau yang sepedanya pakai road bike. Gitu. Nah, di road bike itu di bannya kita kadang-kadang pasang balancer. Ya. Balancernya itu gimana cara attach-nya, mau nggak mau biasanya ditempel. Karena nggak mungkin di las atau biasanya, karena nanti beda woodnya gitu ya. Ditempel. Dan kalau ditempel, waktu itu kita punya case history gitu, kita tempel pakai Loctite CE. Di sini kita pakai seri 495, Loctite 495. Kita tempel, kita bisa jamin orang yang menggunakan Loctite, produk Loctite pada sepedanya gitu kan, mereka mau lari 100 km, 200 km, atau 200 km kalian juga itu, asal dengkulnya kuat, itu nggak akan copot di balancernya. Sementara kalau teman-teman pakai yang palsu, Anda bisa copot di kilometer ke 50 kah, ke 10 kah, atau ke 100 kah, tiba-tiba copot dan ketinggalan gitu ya, udah hilang gitu kan, karena nggak tahu nih jatuhnya di mana tadi, karena pakai produk yang palsu. Sebenarnya yang asli nggak akan seperti itu. Itu kalau produk hobi. Apakah teman-teman bisa bayangkan kalau misalnya crucial part kita nempel sensor yang membaca di pompa, kita taruh di pompa, terus jatuh, dia masuk ke dalam pompanya, tergiling, gitu, segala macam, dia akan nge-jam di situ. Nah, itu yang kita mau hindari, kegagalan mekanis yang seperti itu. Dari contoh yang kecil, kita mungkin bisa mendapatkan contoh yang lebih besar lagi. Mulai dari apa sih kegagalan mekanisnya gitu kan? Mulai dari baut yang kendur, paling sederhana. Teman-teman kalau pakai yang original, Anda kalau ada baut yang kendur, Anda bisa, oke, santai aja, karena kita tahu saya secure pakai Loctite. Tapi kalau yang tidak original, palsu gimana, gitu kan? Baut kendur, baru habis itu begitu bautnya kendur, mulai muncul masalah lain, korosi. Habis korosi, ada mungkin kalau teman-teman pakai yang plain sealant-nya Loctite, tahu-tahu bocor, dia kan berembes. Pas dicek ternyata salahnya karena produk yang palsu. Terus habis itu adanya panel yang rusak, atau bahkan part yang sulit dibuka. Jadi ini pakai ini aja Pak, ada kan produk palsu, karena ini lebih keras, lebih ini, lebih itu, kan? Ternyata tidak seperti itu requirement-nya dari teman-teman sekalian. Kita hanya butuh yang nggak perlu terlalu keras, karena di Loctite semuanya di state ya, kekuatan yang berapa, gitu kan? Apakah tinggi, sedang, rendah, gitu itu ada semua statement ya. Sementara kalau yang palsu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dia bilang nanti bisa dibuka, ternyata pas dicoba udah nggak bisa dibuka lagi, udah mati ternyata di lab. Yang seperti hal-hal seperti itu, kegagalan seperti itu yang kita mau hindari, gitu. Nah, dari hal-hal kecil seperti itu yang berulang, nanti bisa lead pada hal-hal yang lebih besar lagi. Seperti misalnya kalau teman-teman, Loctite ini kan kalau misalnya teman-teman beli produk-produk yang sekarang teman-teman beli, produk apapun, banyak sekali tanpa disadari ada Loctite
yang tersimpan di dalamnya, itu kan yang tersembunyi di dalamnya. Sebenarnya dari manufakturnya udah dipakai itu produk Loctite. Nah, kalau teman-teman bayangkan produk yang teman-teman beli tersebut ternyata menggunakan produk Loctite palsu dan ternyata rusak pas teman-teman terima. Berarti teman-teman akan males pakai produk itu, gitu kan? Pendapatan. Jadi kalau misalnya dari si manufaktur ya, dia akan bilang pendapatan mereka turun, gitu kan? Belum lagi kalau produk brand image-nya rusak, reputasinya rusak. Itu makanya kadang-kadang ada beberapa produsen yang melakukan recall produk-produknya. Nah itu bisa jadi itu, jangan pakai palsu, gitu kan? Atau bahkan kalau misalnya teman-teman menggunakan kayak tadi contoh flame sealant udah kita silenin, kita yakin nggak akan rembes, nggak akan bocor, ternyata ada rembesan, bocor, baru kena audit, waduh operator yang mengoperasikannya kena hubungan kerja, yaitu terpaksa diberhentikan karena abai. Nah, hal seperti itu yang kita mau hindari dari kegagalan mekanis bisa memicu reaksi berantai kemana-mana. Nah, kalau Loctite sendiri, yang kita mau ingetin lagi, di mana sih sebenarnya Loctite itu berada? Tadi saya bilang di sisi saya, kalau dari sisi area saya handle Jakarta, Jawa Barat, di daerah itu banyak pabrik-pabrik manufaktur yang assembly mereka sifatnya. Nah, Loctite sudah hadir dari mulai proses produksi, dari proses desain bahkan sebelum produksi, dari desain banyak teman-teman kita di manufaktur itu berdiskusi dengan kita sebagai pakai Loctite atas, sebagai pakai Loctite atas. Dan kemudian dari situ muncul ke assembly, di situ juga kita bantu support, dan sampai ke yang Padani lebih majornya ke maintenance ya. Kalau kita lari ke plan perbaikan gitu, nah itu banyak digunakan Loctite. Kita hadir di baik di desain, perakitan, assembly maupun ke maintenance. Maupun sekarang, nggak cuma sekarang sih sebenarnya Loctite sudah jauh hari sebelumnya, sebelum ada pandemi, kami sudah menghadirkan remote support. Jadi teman-teman dimanapun Anda berada, Anda bisa tinggal hubungi kami secara online lewat platform apapun, kita akan available untuk menjawab pertanyaan teman-teman atau solusi teman-teman, kita bisa berdiskusi bareng asalkan teman-teman menggunakan Loctite yang palsu. Gitu. Nah, kalau sekarang kita cek, sebenarnya kenapa sih palsu itu kita perangi gitu, kita tidak suka, kita tidak ingin teman-teman menerima produk palsu. Yang pertama, kalau dari sisi saya sebagai Loctite, kita menganggap tindakan pemalsuan, semua tindakan pemalsuan itu merupakan pelanggaran hak cipta dari si Loctite sendiri. Itu kalau dari sisi kami. Kalau dari sisi teman-teman sekalian, nah ini yang menurut saya konsep besarnya adalah apa yang teman-teman sekalian terima, yaitu adanya masalah kesehatan dan bahaya misalnya. Apa sih kesehatan? Gini, produk Loctite itu selalu berinovasi untuk mengikuti regulasi yang terbaru. Misalnya regulasi, kandungan kimia A tidak boleh melebihi sekian ppm. Loctite akan mengikuti regulasi tersebut. Sementara untuk produk palsu tidak bisa ditanggungjawabkan. Untuk teman-teman yang menggunakan Loctite di produk-produk yang diekspor, yang kalau produk Loctite asli katakanlah sudah menghilangkan komponen A tersebut, sementara yang palsu belum dan terdeteksi, nah itu biasanya dihalusin lagi tuh. Nah ini yang kita menggunakan itu masalah kesehatan, masalah bahayanya di situ ada. Dan kemudian yang paling saya sering temui dan saya rasa Pak Dhani juga sering temui itu adalah tidak ada jaminan gitu ya. Kadang-kadang kita banyak dipanggil ke plan, ini kok kita pakai Loctite tetap longgar, kok tetap bautnya nggak mau kencang, tetap ada rembesan, itu kenapa sih gitu kan? Pas sudah cek palsu. Ya kita mohon maaf, kita tidak bisa menjamin hal itu karena itu produknya palsu gitu ya. Jadi kita harapkan ke yang asli. Nah, dari rangkaian webinar ini sebetulnya kita nggak fokus ke edukasi teman-teman ya. Sebenarnya kita juga sudah lebih dari hal tersebut. Kita sudah mulai dari sekian tahun ke belakang, itu kita sudah mulai untuk memberantas si produsen produk palsu tersebut. Dengan cara di China kita sudah banyak melakukan penindakan terhadap para pemalsu tersebut. Teman-teman bisa cek di portal-portal berita internasional. Itu sudah banyak beritanya yang kita tindak palsunya. Gitu. Dan sekarang saatnya kita juga mengedukasi teman-teman sekalian supaya makin aman lagi kalau beli produk Loctite, lebih pede lagi beli produk Loctite. Jadi tidak ada keraguan gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi teman-teman. Tadi saya udah ngobrol banyak hal tentang benefitnya. Saya sudah ngobrol banyak hal tentang kenapa Anda harus menggunakan yang asli, bukan support apa yang akan Anda terima. Sekarang gimana kalau kita buktikan aja nih kepada Anda? Saya di sini saya sudah beli Loctite yang palsu.
dan Loctite yang asli dari e-commerce sayangan teman-teman, gitu kan? Karena kan bersebaran juga produk palsu. Nah, kita coba aja kali Pak Dani ya, gimana? Boleh sekali, Pak Michael. Wah, menarik sekali ini. Kita bisa lihat secara live perbedaan produk Loctite yang asli dengan yang palsu. Mungkin bisa diceritakan, Pak, nanti cara pengujiannya seperti apa ya, Pak Michael? Oke, baik Pak. Jadi di sini saya punya dua produk yang cukup banyak atau sangat banyak dipalsukan, yaitu Loctite seri Threadlocker, dan saya punya Loctite seri Cyanoacrylate atau instan adhesive yang cepat kering gitu ya. Nah, di sini kita akan uji masing-masing seri 243 yang kita beli palsu di e-commerce dan yang asli. Kekuatannya sama atau enggak dengan luar dan baut. Dan kita akan juga coba uji cyanoacrylate kekuatannya dengan substrat-substrat yang berbeda, Pak. Ada dua yang berbeda. Yang satu ada dua yang berbeda, dan yang satu nanti terakhir yang cukup spesial untuk kita coba ngebonding di kertas. Gitu. Oke, gimana Pak Dhani? Saya mulai aja kali ya. Boleh, sudah siap ya, Pak Michael? Silakan dimulai, Pak. Sudah siap. Oke, kalau misalnya teman-teman lihat di layar, saya punya dua jenis Threadlocker. Dua jenis Threadlocker ini, yang satu asli, yang satu palsu. Ya, teman-teman mungkin bisa dilihat dulu, diresapi kan apa nih bedanya kira-kira antara botol yang asli dengan yang palsu. Nanti teman-teman tulis di kolom komentar apa aja, temukan juga perbedaan dari Loctite tersebut, botol tersebut yang asli dan yang palsu. Tulis di kolom komentar, nanti akan kita berikan suatu kunci yang menarik gitu kan. Saya di sini sudah ada baut dan sudah ada mood. Keduanya akan saya bersihkan terlebih dahulu dengan perlakuan yang sama dengan menggunakan Loctite SF 703. Keduanya saya bersihkan. Saya tidak ada ini kecemburuan antara Loctite yang palsu dan yang asli. Saya sudah bersihkan. Lalu saya akan aplikasikan Loctite Threadlocker 243 yang asli. Saya coba ya asli. Oke, tertuang. Lalu saya kencangkan. Oke. Sudah, saya kencangkan. Lalu saya akan pasang dan saya akan kunci dengan kunci torsi dengan kekuatan 16. Ini masih 0 dulu ya, teman-teman. Saya belum lupa, sebelum nanti teman-teman nggak bilang ini settingan gitu kan. Ini 0. Saya kencangkan hingga kekuatan 16. Oke, 16. 16. Oke, ini 16 part. Kalau saya pikirin dulu. Lalu saya ambil yang berikutnya. Ini kita akan aplikasikan dengan Loctite Threadlocker yang palsu. Ini Loctite Threadlocker yang palsu. Saya akan aplikasikan di yang tadi sudah saya bersihkan dua dengan perlakuan yang sama. Jadi tidak ada perbedaan perlakuan. Ini sekarang dia masih 0. Lalu saya akan kencangkan dengan kunci torsi hingga mencapai kekuatan 16. Waduh, saya berlebihan ternyata. Karena kelihatannya kebanyakan sarapan tadi, saya berlebih ke 17,6. Mungkin nanti teman-teman bisa bantu ingatkan, yang satu 16, yang satu 17,6. Supaya nanti terlihat perbedaannya. Sekarang, kita akan biarkan, karena curing time-nya Loctite Threadlocker 243 membutuhkan waktu sekitar 10 menit lah, curing spraynya. Oke, kita sudah aplikasikan dan sekarang kita akan tunggu sampai 10 menit. Tapi sebelum kita tunggu, pertama-tama teman-teman, ini yang mau kita edukasi dulu. Pertama-tama apa sih Loctite Threadlocker itu, kenapa teman-teman pakai gitu kan? Karena ini Loctite Threadlocker punya teknologi anaerobik, yaitu dia akan kering dengan
tanpa ada kehadiran udara atau oksigen gitu ya, dan metal to metal bond. Sementara kalau untuk yang palsu yang ini, saya nggak tahu nih ini isinya apa, apakah teknologi yang sama, apakah aerobik juga atau tidak. Gitu. Lalu kekuatannya yang mematikannya itu engine strength. Saya nggak tahu juga ada pakai engine strength. Apakah serta strength-nya mati gitu kan, kita pakai dalam juga, ataukah ini betul-betul low strength, nggak ada kekuatan yang sama sekali. Nah itu yang kita mesti bedakan. Dan terus kalau misalnya teman-teman juga ada di lapangan yang kadang-kadang bilang, oh roket yang asli itu isinya harus full, tidak cuma setengah gitu kan, kalau cuma setengah itu palsu pasti. Enggak ya teman-teman, itu satu hal yang salah. Kalau saya jelaskan di sini, Loctite thread locker itu balik lagi teknologi tadi anaerobik, dia harus ada udara untuk tidak bisa kering gitu ya. Kalau tadi kan kering hanya bisa pakai udara, tapi kalau ada udara dia nggak kering gitu kan. Nah, isi setengah botol yang ini kosong disisakan memang untuk udara agar dia tidak kering di dalam. Gitu. Tapi kalau teman-teman lihat di sini ada isi bersihnya 50 ml. Nah ini isi bersihnya ya teman-teman, bukan ukuran botolnya, ukuran botolnya 100 ml mungkin. Tapi isi bersihnya tetap 50 ml gitu. Kira-kira kalau Pak Dani biasanya yang ditemuin di lapangan gimana Pak? Apakah sama? Sama Pak Michael, jadi beberapa kali kalau di lapangan ya, khususnya thread locker, ada beberapa keluhan dari user seperti kenapa lebih cair, kemudian warnanya berbeda-beda ya Pak ya. Dari warna lebih cerah, kemudian ada yang lebih gelap, keringnya lebih lama, bahkan ada yang kering di botol Pak, jadi belum sempat di aplikasi udah kering semua. Oh, kering di botol ya, padahal tidak ada metal dan kan udara dalam, terusnya nggak kering ya. Betul, betul. Pak. Tapi tadi satu yang menarik, mungkin yang saya agak ketinggalan yang kita mau coba sekarang. Tadi Pak Dani bilang bedanya kekentalannya. Kita cek coba kekentalan antara yang asli dan palsu. Di sini saya punya plat kaca. Kita akan cek di plat kaca ini. Gimana sih viskositasnya? Gimana sih apakah dia yang satu mengalir apakah enggak gitu kan? Yang mana sebenarnya yang asli, yang mana yang palsu? Kita akan coba tuangkan yang asli. Plat kaca. Jangan-jangan dia kering di plat kaca ya kan? Padahal bukan metal. Yang palsu. Jangan oke, juga yang palsu. Kalau dari saya secara visual sudah beda ya. Saya melihat ini warnanya dia beda, yang satu kental, yang satu enggak. Oke, mungkin bisa dilihat ke kamera. Gitu kan. Kalau misalnya teman-teman lihat, yang satu ngalir, yang sini ngalir, yang sini nggak ngalir. Ini di kaca gitu kan, yang licin permukaannya. Sebenarnya kalau bisa lihat yang sebelah sini, yang mengalir, yang warnanya lebih muda, ini adalah thread locker yang palsu. Sementara yang kiri adalah thread locker yang asli. Gitu. Dari sini aja udah kelihatan bedanya fisik ya. Percobaan yang amat sangat sederhana, nggak perlu pakai viskometer gitu kan. Itu aja udah sangat terlihat. Ini yang mungkin tadi Pak Dani ketemu di lapangan kali ya. Beda kekentalan gitu kan. Emangnya itu beda itu? Iya, beda itu ternyata. Kita bersihkan dulu. Nah, untuk pengujian selanjutnya, sambil menunggu 10 menit ya, kita akan coba uji cyanocrylate. Jadi produk yang apa ya, yang dibilang Loctite juga banyak biasa digunakan di lapangan. Satu produk yang populer, dan kalau populer, beda sih adalah banyak pemalsuannya gitu. Di sini saya punya plat besi, di itunya. Kita akan coba bonding cyanocrylate ke besi ini, bagaimana kekuatan. Kita akan coba, dan lalu kita akan uji. Ingat, teman-teman kalau beli cyanocrylate, biasanya apa yang dikejar, biasanya mau dikejar curing time-nya di dalam hitungan detik. 5 detik kadang-kadang, 10 detik gitu kan. Ini saya punya dua. Satu yang botol yang asli, yang ini yang palsu. Kalau ini sih saya sejujurnya begitu melihat, oh ya waktu kelihatan bedanya sih. Tapi kita akan coba uji. Oke ya. Kedua plat ini, baik yang mau ditetesinnya, mau diuji yang asli maupun yang palsu, kita coba bersihkan terlebih dahulu. Ya, tidak iri. Dan nanti takutnya teman-teman bilang, wah cuma yang Loctite aja yang di prepare, ininya yang ini enggak gitu kan. Enggak ya teman-teman, ini keduanya kita bersihkan. Lalu di sini saya punya beban uji teman-teman, seberat 2,5 kg. Nanti kita akan gantung di sini begitu bonding, kita akan langsung gantung seperti ini. Kita cek apakah kuat atau tidak. Karena klaimnya hanya dalam hitungan detik.
Saya coba yang palsu terlebih dahulu. Saya akan aplikasikan dengan cara yang sama. Saya pakai. Lebarnya sama, tinggal panjangnya beda. Saya tempel. 1, 2, 3, 4, 5 detik. Tekan bonding. Dan ternyata dia bisa patah gitu ya dalam waktu di bawah 5 detik dia copot. Dan ini sangat berbahaya untuk material-material yang krusial Pak. Kalau misalnya dia copot di tengah jalan, copot menimpa material di bawahnya atau ada operator di bawahnya. Tangan saya tadi. Saya tadi kepedean juga sih karena dicoba langsung tadi. Nah, ini kalau yang teman-teman biasa temui di lapangan adalah hal-hal yang seperti ini. Dan kalau misalnya teman-teman beli harusnya ngejar bonding strength-nya, ternyata bonding strength-nya nggak kuat. Kita coba dengan menggunakan, kita ulang cobanya agar dia tidak lebih menempel ke kotak. Ini bahkan saya taruh di ini aja dia menempel ke tisu alatnya ya. Itu perbedaannya. Kalau kita pakai yang asli dan yang palsu. Oke, kita aplikasi, kita ulang aplikasinya. Saya pakai sarung tangan sebelah aja supaya nggak nempel. Sarung tangan sebelah. 1, 2, 3, 4, 5. 5 detik, ya. Akankah lebih bijaknya kalau saya tidak pakai sarung tangan? Cuma masalahnya safety, ya kan? Saya cek. Lalu kalau misalnya kita cek, kita tarik agar tidak ada momen, kita tahan dulu. Oke. Nah, dan dia bisa gitu ya. Bahkan tadi uniknya di sini adalah ternyata dia yang tidak harus dibonding juga terbonding gitu, saking kuatnya bonding strength-nya. Dan karena hitungan detik ya, bisa cukup untuk merobek sarung tangan. Itu tadi kalau kita ngomongin bersih. Nah, teman-teman yang di sini kita mau katakan adalah ketika teman-teman pakai, gitu kan, kita pakai si cyanocrylate ini, kita ingatin bahwa teman-teman pasti ngejar dengan strength yang kuat dalam hitungan sekian detik. Nah, sementara kalau misalnya dia tidak bisa tercapai dalam waktu hitungan detik itu, berarti bukan cyanocrylate teman-teman. Mungkin yang tadi saya coba, gimana kalau kita tunggu 10 detik? Mungkin bisa gitu. Tapi bukan itu esensinya. Dan kalau misalnya teman-teman, oke 10 detik dia kuat menempel. Cuman kalau misalnya kita tunggu sekian jam, sekian bulan gitu kan, apakah teman-teman yakin meninggalkan material tersebut tanpa diawasi gitu ya? Berikutnya saya punya material yang berbeda lagi, yaitu materialnya ini. Ini materialnya ABS, tapi ini dari plastik ya, material plastik, mewakili keluarga-keluarga plastik-plastikan. Balik lagi tadi saya ingetin bahwa semua di sini saya pakai Lockheed 401, pakai Lockheed yang palsu dulu. Saya bersihkan terlebih dahulu. Semua varian lokal itu memiliki ini yang sama ya, memiliki apa namanya technical data sheet. Dan di technical data sheet-nya di situ tertulis dia bisa bonding apa saja dan dia direkomendasikan untuk material apa. Dan kalau misalnya asli pasti bisa tanggung jawabkan, yaitu plastik juga dia ada gitu kan. Kalau yang ini, kalau yang palsu ya saya tahu deh gitu kan. Kita coba 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Data yang lebih baik bisa menempel. Iya, palsu. Dan bahaya. Untung nggak tadi sampai naik. Kalau tadi sampai naik gitu kan, pasangan saya di bawah, saya nggak pede, lebih nggak pede dibanding saya pakai palsu. Itu teman-teman. Itu untuk yang ABS. Apakah saya khawatir? Tentu tidak, karena memakai Loctite, gitu kan. Sekarang kita coba yang asli dengan menggunakan plat ABS. Oke, kita coba. 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba body. Saya sudah ada momen, saya tahan bebannya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, tahan ternyata. Oke. Nah ini kalau kita pakai Loctite itu pede gitu kan. Saya begini, saya diangkat-angkat begini, ada momennya sedikit juga kuat bisa. Itu dia kalau
kalau kita bedanya velocet dengan yang lain. Kalau misalnya teman-teman di lapangan juga banyak sebenarnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman yang pakai produk-produk barang-barang ya kalau yang palsu gitu kan, ya mungkin bisa bonding, cuman habis itu mungkin yang tadi kalau saya katakan 10 detik, 15 detik, 20 detik bisa gitu bonding, cuman apakah teman-teman pede gitu kan, meninggalkan pelan teman-teman di secure atau produk yang pernah beli di secure dengan produk lain. Nah, yang terakhir saya punya, ini yang lumayan menarik, agak berisiko gitu kan, kertas. Kita akan bonding 2 buah kertas. Kenapa kertas gitu kan? Karena kalau teman-teman baca di teknik data ya, itu si A juga bisa untuk bonding paper. Dan di sini kita mau cek apakah benar atau tidak. Kita coba pakai palsu untuk bonding kertas. Gimana? Makin pede ya kelihatan teman-teman. Gak dibersihin ya kalau kertas. Dibersihin basah ya, banjir. Kita coba 1, 2, 3, 4, 5. Kita bonding. Ini ekspresi kalau kita pakai produk palsu gitu kan. Udah lebih nih, kita pakai gitu. Ternyata nempelnya jadi saya dibanding gini. Oke, kita tempel sekali lagi deh. Tempel. Kalau dia bisa, kita mulai. Kita nggak bisa, ya sudahlah dibanding tangan saya jadi korban gitu kan. Mending kita sudah ditarik percobaan aneh ini. Menggunakan produk yang tidak resmi. Nah, gimana kalau kita pakai produk aslinya dari Henkel? Apakah ini bisa? Gitu? Kita pakai. Kita dari tadi. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan aplikasikan. Bisa ya, coba. Dan ini dia kekuatannya. Dari kertas, jempol saja begini tuh. Nah, itu berarti artinya bisa dengan. Nah, dengan kertasnya juga bisa. Berarti dia semua yang ada di TDS, Anda bisa klaim, Anda bisa pastikan bahwa itu memang bisa bonding secara penting. Itu lah bukan apa. Contohnya kayak tadi tempel kalau lebih pendek. Dan ini sangat kencang. Gitu. Mungkin lebih ke kertasnya akan robek dibanding si adhesifnya, dibanding si adhesifnya yang break gitu ya, lebih ke substrat break. Itu perbedaan jika Anda beli produk yang asli maupun yang palsu. Tadi bebannya itu adalah sebesar 2,5 kg beban ini. Jadi kalau nanti teman-teman tanya itu berapa bebannya ya 1 kg dengan beban yang sama. Dan ada satu lagi yang ketinggalan. Tadi Pak Dhani mungkin masih ingat Pak Dhani? Mungkin terkesima Pak Dhani dengan yang saya lakukan. Ada tadi yang masih betul. Jadi tadi sudah kita lihat ya untuk yang cyanoacrylate dengan beban dengan terbeban itu dengan substratnya metal, kemudian dari ABS, bahkan kertas itu bisa. Nah, ada satu lagi nih yang kita udah tunggu 10 menit, Pak Michael, yaitu pengujian thread locker. Betul sekali, Pak. Nah, itu yang kita mau coba. Sekarang thread locker. Gimana kalau thread locker? Tadi kita udah coba untuk yang sini. Gimana kalau thread locker? Produk yang salah satu produk yang paling banyak dipalsukan. Kita akan coba dengan thread locker yang palsu. Kita akan coba yang palsu. Tadi teman-teman masih ingat berapa kekuatannya? Padahal masih ingat, Pak? 16 ya, Pak? Yang palsu kita tadi kekuatannya 17, Pak. Kita lebih dari 13. Kita sekarang buka ini 0 dulu, teman-teman, supaya yakin. Ya. Sekarang kita akan buka. Berapa kekuatan? Tadi 17,6. Sekarang dia 16,7. Setelah 10 menit minus ya. Dia 16,7. Dia tetap turun gitu loh. Lalu apa esensinya menggunakan thread locker gitu kan? Dengan thread locker palsu ini tidak ada ternyata. Nah, kalau teman-teman menggunakan yang teman-teman tanpa thread locker palsu sekalipun, teman-teman kencangin 17, biasanya adalah harusnya dibawa. Bisa 15, bisa berapa. Gitu. Dengan thread locker palsu juga ternyata dia turun. Dan gimana kalau misalnya kita pakai yang asli? Tadi kalau yang asli tadi saya kencengin pas di angka 16. Kita cek di panel. Ini udah 0. Udah 0. Kita akan coba buka. Dan kekuatannya ternyata lebih ternyata. Bahkan yang tadi yang palsu saya kencangkan 17,6. Dan ternyata hasilnya 16,2.
Yang ini saya kasih 16, data hasil 17. Gitu. Ya, tadi dikasih, dihabisin, yang ini saya kasih balik gitu kan. Nah itu bedanya jika Anda pakai ya asli dengan yang palsu. Ini teman-teman lihat dari pengujian Trade Locker dulu deh, Trade Locker nih. Dia bilang, kalau misalnya produk yang palsu, ya produk yang palsu, itu dia klaim ada angka-angkanya. Tapi apakah angka-angka itu bisa dipertanggungjawabkan? Kelihatannya nggak bisa. Gitu. Ternyata berbeda jauh. Dari mulai kemampuan mengalirnya itu berbeda tadi kita lihat di atas kaca yang jelas gitu ya. Gimana kalau kekuatannya? Itu udah beda sekali. Dan tadi kalau misalnya tadi saya nggak sempat uji sih. Kalau saya misalnya tadi buka terus gitu ya, itu udah nggak ada tekanan sama sekali. Itu dia udah hampir nol. Gitu. Seperti yang teman-teman bisa lihat dari yang menurut kita produk palsu yang kita pilih gitu ya. Nah, kalau dari si E juga sama. Tadi teman-teman lihat. Kalau misalnya kita ngebonding plastik ABS, kita lihat dalam waktu 5 detik dia bisa handle 2,5 kg. Sementara kalau yang palsu itu nggak bisa dia. Yang besi juga dia nggak bisa. Dia copot. Gitu. Dalam waktu 5 detik ya, kita menggunakan semuanya pengujian yang sama. Dan yang menarik kalau misalnya kita lihat kertas, kertas ini kita tadi bonding 5 detik ya, tadi 5 detik si aplikasi gitu kan, terus nempel-nempel itu 3 detik lah, 8 detik. Itu kalau kita lihat klaimnya di sini 1,2 kilo. Cuman tadi saya tetap pakai beban yang sama, 2,5 kilo, karena kalau saya ganti gitu kan, dan saya udah pede gitu dengan menggunakan Loctite. Dan ternyata memang bisa. Ini dari contoh-contoh kecil yang barusan saya lakukan, sangat terlihat jelas perbedaannya antara produk yang asli dengan yang palsu. Kalau kita lihat pada layar lagi, kita teman-teman bisa lihat nih. Kalau misalnya Loctite botol merah, itu banyak gitu ya, yang botol merah itu banyak di pasaran. Baik yang mengaku-ngaku Loctite ataupun dengan rebrand dengan merek-merek lain anehnya. Tapi pertanyaannya kembali, apakah mereka menghasilkan hasil yang sama? Apakah mereka menghasilkan kekuatan yang sama gitu? Dan itu di situ yang Loctite tawarkan. Gitu. Belum lagi tadi tambahan ada variabel lain yang kita belum ukur ya, temperatur kah, adanya oil kah gitu kan, adanya kondisi oil ataukah ada paparan kimia lainnya ya, yang lain sih belum diuji. Kalau kita sudah ada tertulis di technical dan ada. Begitu. Oke, kalau dari situ deh. Kita kalau tadi mungkin balik lagi, kalau misalnya teman-teman akan nanya, kalau kita di lapangan kayak tadi pada, emangnya kita harus uji yang kayak tadi, kayak gini, kayak saya tadi yang pakai ukur baut gitu kan? Nggak perlu teman-teman. Itu tidak perlu dilakukan. Walaupun bisa, gitu kan? Kurang kerjaan, cobain lah. Tapi nggak perlu dilakukan. Nah, apa yang bisa teman-teman lakukan adalah tadi yang di awal yang saya bilang, kalau teman-teman udah lihat fotonya, tadi udah lihat, udah tuliskan perbedaan di kolom komentar. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang juga. Apa aja sih perbedaannya yang dilihat? Nah, kalau kita lihat pada, saya kembalikan tunjukkan botolnya pada layar teman-teman. Nah, perbedaan ini kalau teman-teman lihat, yang pertama adalah ukiran logo Loctite di sini. Beda ya, yang asli dengan yang palsu. Di sini ada ukuran logo Loctite, ada dot-dotnya di sini. Lalu ada juga di sini logo yang sudah terstandar, semuanya sudah distandarkan dari region apapun. Lalu yang terakhir, yang paling penting menurut saya adalah ini, QR code. Yang palsu juga ada, gitu kan? Berbeda QR code. QR code yang baru dan asli itu dengan micro pattern yang sangat sulit untuk ditiru atau untuk dipalsukan. Gitu. Dan ini memiliki fungsi, nanti kita akan tunjukkan fungsinya supaya teman-teman lebih mudah dibandingkan yang asli dengan yang palsu. Dan juga nggak usah khawatir untuk teman-teman yang menggunakan propam, yang punya device propam, itu tetap bisa digunakan ya, untuk betul-betul yang baru dan kualitas. Begitu. Gimana pada kira-kira makin mudah ya untuk menjelaskannya ya ke para customer ya. Betul, Pak Michael, mudah sekali ya. Jadi ada 4 ciri yang bisa dilihat. Yang pertama ada ukiran Loctite di bagian atas botol. Kemudian yang kedua, logo baru itu berstandar semua secara global. Jadi Trade Locker 1 dan yang lainnya sama. Kemudian yang ketiga, nah ini yang menarik, fitur QR Code. Yang keempat adalah kalau misalkan teman-teman sekalian mempunyai propam ataupun alat lainnya, seharusnya botol yang baru ataupun yang asli itu memang kompatibel semua gitu. Nah, ngomong-ngomong soal QR code nih, Pak,
Bisa dijelaskan lebih lanjut bagaimana sih cara pemakaian atau cara cek produk asli melalui QR Code? Baik, Pak Dodi. Terima kasih pertanyaannya, Pak Dodi. Ini memang kalau misalnya kita mau lanjutkan lebih dalam lagi soal QR Code, teman-teman nggak usah khawatir, QR Code ini susah dipindahin, susah di... Enggak, teman-teman ya. Saya pastikan sekali lagi, untuk produk original yang asli, yang terbaru dari kita, itu sangat mudah untuk dipindahin. Baik teman-teman mau pengguna Android, ataupun penggunaan iOS, tanpa aplikasi ya, tanpa aplikasi apapun. Kita kameranya nyala aja gitu kan. Kalau nyala, ada koneksi internet, sudah ada bisa memastikan keoriginalitasan keaslian dari produk tersebut. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita supaya lebih jelas, kita bisa lihat video dulu kali ya. Kita lihat video terlebih dahulu. Oke, terima kasih Michael. Topik yang sangat menarik dan kita udah belajar ya bagaimana cara membedakan produk palsu dan asli dengan langkah-langkah mudah, khususnya untuk yang QR Code. Jadi saya harap semuanya sudah bisa mempraktekkan nanti sendiri di lapangan bagaimana cara mengecek keaslian produk Lotat yang Anda beli ketika Anda ragu nih atas keaslian tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab Pak Michael. Apabila ada pertanyaan dari penonton ataupun hadirin, silahkan ketikkan saja pertanyaan Anda di kolom live Q&A sebelah kanan layar Anda. Jadi kami tampung dan kami jawab pada sesi kali ini, begitu. Dikarenakan waktunya sangat singkat, jadi akan saya pilih beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Pak Michael. Boleh. Ada pertanyaan pertama, yaitu apakah QR Code tersedia di seluruh produk dari Henkel? Oke, ini pertanyaannya menarik ya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah melemparkan pertanyaan ini, karena pertanyaannya sangat menarik. Baik teman-teman, soal QR Code apakah ada di semua produk Henkel? Untuk saat ini, QR Code itu kita memang baru semaskan, kita baru taruh gitu kan pada produk-produk yang menurut yang paling populer dari Loctite atau core produk gitu ya, buat Loctite botol merah seperti ini, yang straight locker, straight sealant, retaining, flank sealant, semuanya ada QR code-nya. Ataupun dari Loctite yang serinya instant adhesive atau channel filler seperti ini. Seperti ini. Ini dia ada ini juga, ada QR code-nya. Nah, tapi untuk kedepannya, Loctite terus berinovasi, kita akan mengembangkan teknologi QR code ini, micro QR code, untuk ada di semua produknya Loctite, agar teman-teman kalau yang beli, yang mungkin yang tadi yang penanyanya biasa menggunakan seri lain, itu teman-teman bisa pakai bisa lebih yakin lagi gitu ya kalau misalnya beli. Nah itu sih Pak, jadi nanti kedepannya kita akan hadirkan di seluruh produk Loctite. Gitu Pak Dani, jawaban dari saya. Oke, jadi jangan khawatir buat yang lainnya karena range produknya akan makin meluas. Jadi produk-produk lain dari Loctite, dari Henkel akan memiliki QR code agar bisa dicek keasliannya. Begitu Pak Michael ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau misalkan ada temuan nih produk palsu dari user ataupun pembeli, bagaimana cara melaporkannya dan kemudian berapa lama sih responnya dari Loctite? Oke. Terima kasih pertanyaan ini juga saya rasa mewakili banyak pertanyaan dari teman-teman sekalian gimana kalau ditemukan produk-produk palsu. Nah, kalau teman-teman menemukan produk palsu dan berinisiatif untuk melaporkannya ke kita, saya sangat-sangat berterima kasih. Kami dari Henkel dan Loctite sangat berterima kasih atas masukan tersebut dari teman-teman. Karena itu menjadi bagian kami agar kami terus belajar. Gitu kan. Nah, tapi teman-teman nggak usah khawatir. Gimana caranya melaporkannya? Pertama, kalau tadi teman-teman coba scan,
scan sekitar 3 kali. Kalau 3 kali masih gagal, di situ akan muncul rekomendasi email yang teman-teman bisa reach lokal gitu. Nah, Anda bisa langsung aja email ke email tersebut. Nanti di situ akan dijawab oleh VIP-nya. Ataupun kalau misalnya teman-teman udah melihat palsu gitu kan, terus teman-teman mau email kemana? Nah, emailnya teman-teman bisa email ke product verified id@henkel.com. Nanti kita bisa taruh di kolom chat juga untuk teman-teman. Kalau bisa temukan palsu, tinggal di email ke situ, nanti akan kita tindak lanjuti. Atau juga kita ingin memang serius menghadapi produk kemasan ini, Anda bisa reach ke masing-masing representatif yang ada. Misalnya ke Pak Dani untuk daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, ke saya untuk Jakarta dan sekitarnya, atau ke Sumatera juga ada Satria mungkin yang teman-teman sudah kenal. Nah, bisa dikontak ke situ dan kami akan tindak lanjuti dalam waktu 6 hari kerja aja. Kita akan memberikan report kepada teman-teman apakah produk itu asli atau palsu. Begitu Pak Dani. Oke, terima kasih Pak Michael. Sangat mudah diingat ya. Jadi kalau misalkan ada pelaporan, silahkan email saja ke productverify-id@henkel.com. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, Pak, terkait pembelian secara online. Nah, kalau misalkan di sini ada pertanyaan, marketplace kini mulai sweeping atas barang-barang palsu. Apa Loctite Indonesia juga ambil bagian untuk mengamankan produknya dengan berkoordinasi bersama marketplace yang ada di Indonesia? Gitu. Kalau misalkan itu memang kita sudah kerjasama ya, Pak Michael. Jadi secara aktif Loctite memang mulai memberantas barang-barang palsu. Nah, sedangkan untuk pembeli nih, Pak Michael, tips and triknya bagaimana sih caranya supaya aman kita membeli produk di marketplace ataupun secara online agar tidak membeli barang palsu? Baik. Ini pertanyaan sangat kritis nih dan sangat mewakili saya rasa banyak pertanyaan teman-teman sekalian. Betul sekali tadi yang Pak Dani jelaskan. Saya mau ingatkan memang Loctite kita sudah bekerja sama dengan banyak e-commerce untuk menindak para pelaku penjual produk palsu tersebut juga sudah kita lakukan penindakan di situ. Nah, cuman kalau kita lari ke tips and trick, yang bisa mencegah gitu kan, tindakan yang bisa mencegah teman-teman sekalian supaya terhindar dari produk palsu tersebut. Yang pertama paling gampang, tadi bisa dipraktekkan langkah-langkahnya, Pak. Kita lihat dulu dari fisiknya. Teman-teman bisa cek dari ukiran logonya, teman-teman bisa lihat dari QR code-nya dan lain sebagainya. Cuman yang perlu kita ingatin, teman-teman kalau misalnya beli di e-commerce, biasanya mereka di thumbnail-nya sudah menggunakan botol yang seperti ini. Cuman kalau teman-teman nanti yang datang, tahu-tahu datang yang seperti ini, itu yang teman-teman sebaiknya minta foto barang aslinya. Jadi kita tahu yang kita beli ini produknya apa. Itu yang pertama paling gampang, cek fisik. Yang kedua, teman-teman yang mau kita ingetin, mungkin jangan terlalu mudah tergiur dengan harga yang bisa terlalu miring, terlalu murah, gitu kan. Nah, itu juga bahaya. Seperti tadi yang demo kita yang pakai kaca ini, kalau terlalu miring dia makin mudah jadinya gitu loh. Performanya juga pasti jelek gitu, di bawah standarnya. Nah, itu yang kita mau hindari. Dan yang ketiga, teman-teman, kita anjurkan untuk selalu beli di distributor resmi dan di reseller yang betul-betul yang terjamin, gitu ya, reseller terpercaya. Nah, tenang aja, teman-teman, karena distributor kita juga dan para reseller terpercaya kita semua sudah established di hampir semua e-commerce kesayangan Anda. Mereka sudah hadir di situ semua untuk memberikan produk dan jaminan barang Loctite yang asli. Begitu, teman-teman dan Pak Dani. Terima kasih Pak Michael atas jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Dikarenakan waktu yang sudah sangat singkat, jadi kita tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan. Jadi terima kasih kepada semua yang telah memberikan pertanyaan dan terima kasih Pak Michael. Mungkin ada kalimat penutup pada webinar kali ini. Dari saya, untuk teman-teman sekalian, saya kembali mengingatkan untuk membeli produk yang Loctite secara lokal dan pastikan Anda membeli produknya yang original. Karena Anda lebih membeli dari sekedar cuma adhesif saja, tapi Anda membeli kepercayaannya. Anda membeli support juga dari kita, sehingga kalau Anda pakai produk yang original, Anda merasa lebih pede, aman, dan reliable. Itu Pak Dani, kalau tadi saya kembalikan ke Pak Dani. Terima kasih banyak.
Oke, terima kasih banyak Pak Michael atas penjelasannya. Mungkin itu akhir dari sesi webinar pada kali ini dan tidak hanya berhenti di sini. Jadi nanti akan ada webinar selanjutnya dengan topik memperkuat ketangguhan pompa motor pada tanggal 22 Oktober 2021 di jam yang sama. Jadi kalau misalkan memang tertarik dengan topik ini, silakan join dengan menerima undangannya ataupun mendaftar untuk webinar selanjutnya. Begitu. Tak lupa juga kami ingatkan untuk follow ataupun mengikuti akun IG, Instagram, Facebook page, dan YouTube channel kami untuk mengetahui kapan sih webinar selanjutnya ataupun ada topik-topik lain yang menarik untuk dibahas terkait Loctite. Gitu. Sekali lagi terima kasih semuanya telah hadir dalam webinar asli versus palsu, bagaimana cara membedakannya. Dan terakhir, kalau misalkan ada inquiry terkait Loctite, silahkan email saja ke indonesia@henkel.com. Dan dengan senang hati kami akan membantu kebutuhan Anda. Akhir kata, thank you. See you on our next webinar. Sehat selalu, selamat siang.